Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana nih suaranya? Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Oke. Terima kasih sudah hadir untuk hari ini adalah pertemuan ketiga ya untuk perkuliahan dasar manajemen bisnis digital. Jadi hari ini kita akan Hari ini belajar. kita akan belajar. Hari ini kita Hari ini kita akan belajar tentang infrastruktur teknologi dan cloud. Jadi di mana nanti ketika adik-adik mengadakan adanya bisnis gitu ya. Nah, di suatu bisnis itu kan kita ada data-data masa lampau atau data masa kini gitu ya. Nah, dibutuhkan adanya fondasi penting gitu ya di dalam bisnis digital itu mencakup server, jaringan, dan platform dari cloud sendiri. Gitu. Jadi adik-adik nanti mungkin agak bersinggungan dengan mereka gitu ya. Jangan sampai data yang ada itu hilang gitu. Nah, mungkin kalau adik-adik melihat gitu ya, infrastruktur bisnis itu biasanya berperan ada dua ya. Ada yang manual, ada yang digital. Karena kita belajarnya tentang digital, biasanya kalau manual nih, kemarin sedikit dijelaskan eh, perbedaan bisnis digital dengan bisnis yang eh, tradisional gitu ya. Kalau adik-adik lihat di pinggir jalan gitu ya, ada ada seorang ibu yang berjualan di mungkin di kaki lima, kemudian mereka mencatatnya dengan kertas gitu ya. Berapa sih yang laku hari ini dari produknya? Nah, itu masih menggunakan sistem tradisional. Dan ketika kita melakukan sistem digital gitu ya. Jadi digitalisasi ini atau server ini nanti yang akan mengakses semua layanan dari si pelanggannya. Tapi ada perbedaan nih. Kita ada eh, data yang menggunakan pihak ketiga atau adik-adik eh, menggunakan server mandiri gitu. Jadi eh, siapa nih yang kadang WhatsApp-nya suka em, penuh, full, ada nggak? Pernah full. Terus kemudian adik-adik hapus servernya, ya. ya. Ada, Bu. Nah, Nah, nah di situ terjadinya memang kalau misalkan nih ya, contoh, adik-adik masih nggak terlalu ke arah nanti kita ke sistem yang jaringan dan lain-lain ya. Kita contohnya dulu aja nih, misalkan ini WA atau WhatsApp ya. WhatsApp adik-adik ketika WhatsApp bisnis WAB lah ya, WhatsApp bisnis. Adik-adik itu full gitu ya. Kejadian nih. Adik-adik kan sebenarnya mereka ada namanya backup gitu ya. Itu biasanya ke Gmail adik-adik. Nah, ketika ke Gmail adik-adik itu full gitu ya, biasanya kan backup dulu, kemudian nanti bisa langsung dihapus gitu ya untuk WA-nya. Tapi itu ada permasalahan ketika adik-adik merasa WhatsApp bisnisnya ini full. Nah, mungkin ini akan berdampak pada pelanggan atau customer adik-adik yang sudah pesan, eh, misalkan Kak, pesan ini ya gitu ya. Nah, tapi adik-adik belum merekapnya, itu istilahnya. Belum merekap yang hari itu, karena banyak, saking banyaknya yang masuk sampai full.
Ya mungkin adik-adik belum merasakan, tapi semoga aja kita merasakan semua WhatsApp bisnisnya sampai full karena permintaan customer ya. Nah, ini karena si full ini, kemudian si pelanggannya ini atau customernya ini ada gitu ya. Akhirnya berdampaknya pada bisnis kita adalah tidak terbacanya, tidak terbaca pesanan pelanggan gitu, pesanan pelanggan. Nah, dari hal itu yang memang kita sangat-sangat pelanggannya yang tadinya memang sudah langganan, lah kok tumben saya pesan hari ini biasanya besok udah sampai. Kok masih nggak ada? Karena ada gangguan infrastruktur dari bisnis kita yang memang em, berpotensi gitu ya. Data server kita itu penuh. Nah, itu yang perlu adik-adik maintenance gitu ya. Biasanya adik-adik eh ya kenapa kita biasanya masih pakai kalau udah bagus ya di sistem itu dia langsung nge-link backup tiap harinya gitu ya. Biasanya dia ada waktu admin gitu ya. Ada waktu admin misalkan dari jam kerja gitu jam 8 atau jam 9 sampai pukul 5 gitu ya, 5 sore. Nah, itu dari sini setelah ini dia udah backup dulu nih pesanan pelanggan. Oh, apa aja. Nah, setelah itu kita bisa hapus yang dari jam ini gitu adik-adik. Kita bisa kita udah backup nomor teleponnya, kita udah taruh pelanggannya sudah bayar. Kemudian kita bisa hapus yang bagian si adminnya sampai jam sekian. Gitu. Jadi kita kayak ada cut off di mana bagian adminnya misalkan dari jam 8 sampai jam 5. Berarti kalau kita start aja mungkin dari jam 9 hasil backupnya dikerjakan oleh admin sampai pukul mungkin dari jam yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin adminnya itu nge-backup yang jam malamnya, terus kemudian nanti admin yang biasanya ada 3 shift gitu. Kalau memang bisnisnya besar. Nah dari backupan ini biasanya entah menggunakan hardware sendiri gitu ya, atau mungkin pakai jaringan pribadi biasanya infra internet gitu ya. Jadi pakai jaringan internet dalam perusahaan sendiri gitu. Nah, itu yang harus adik-adik hati-hati ketika memang apa ya, bisnis digitalnya adik-adik udah besar. Nah, tapi ada tapinya. Ini kan kalau adik-adik mandiri ya. Ada sistem WA, kemudian website. Jadi dari website ke WA atau adik-adik live di TikTok atau live di mana terus kemudian harus ke WA dulu gitu ya. Share WA baru pesan terus kemudian nanti bisa lah dapat data dari si pelanggan itu. Tapi biasanya kalau adik lihat lihat e-commerce itu memang sangat membantu untuk pihak ketiga. Jadi di mana mereka itu membantu untuk data dari akses yang kalau adik-adik penuh ya nggak masalah gitu. Soalnya nggak ke WhatsApp tapi ke Shopee-nya dan mereka tidak mengambil apa ya eh, istilahnya untuk suatu sistem yang mereka punya server sendiri, jadi kita tidak perlu server pribadi. Tuh. Kalau WhatsApp kan kita pakai Gmail kita sendiri ya untuk penyimpanan. Ketika Gmail itu full, kita mau nggak mau harus bayar istilahnya untuk kepenuhan tersebut gitu. Nah, sebaliknya nih dari infrastruktur yang baik itu gitu ya, pelanggan mendapatkan akses cepat. Ya, jadi memang butuhnya dan efisien. Jadi memang itu layanan yang dibutuhkan. Kalau adik-adik lihat adanya gangguan gitu ya. Nah, terus itu akan mempengaruhi keputusan sama pelanggannya. Nggak jadi deh Kak, udah telat. Nah, saya udah pesen dari minggu lalu kok.
baru dikirim sekarang, saya nggak mau lagi ah. Gitu. Itu bisa sangat berpotensi untuk reputasi bisnis adik-adik gitu. Itu yang kejadian di dunia nyata. Mungkin kalau adik-adik one day tertarik gitu ya, ah aku mau karena masuk ke bisnis digital ya, ah aku mau bikin suatu sistem atau suatu bisnis untuk cloud computing gitu ya. Ini biasanya menuju pada sumber daya teknologi melalui internet yang memungkinkan mengakses server virtual tanpa harus memiliki perangkat keras fisik. Jadi contohnya tuh kayak Shopee yang terus kemudian TikTok ya, Tokopedia. Nah, kita cuman butuh handphone gitu ya. Tanpa kita harus punya server pribadi, pesanannya sampai ribuan gitu ya misalkan. Tapi kita aman. Ya nanti kalau misalkan itu yang mereka punya gitu datanya, misalkan data penjualan 3 bulan ke belakang. Setelah itu mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang kita bisa melihat dari situ mungkin bisnisnya adalah kita jadi nggak punya server pribadi, kita tinggal ngeprint aja, data udah siap, kita nggak harus nulis alamat untuk eh, pelanggan, tapi mereka langsung connect dengan mungkin pengiriman ya, langsung pesan untuk ke rumah dikirim gitu ya. Nah, itu yang memang menawarkan fleksibilitas. Jadi ya adik-adik kalau lihat sekarang ya UMKM itu sedang banyak berdampak gitu ya dari pihak si manufakturnya langsung turun ke end customer. Tuh, jadi di mana memang si kapasitasnya itu ya untuk kebutuhan itu menjadi yang sangat perlu efisiensi dan hemat biaya untuk memenuhi tuntutan digitalnya. Nah, ini memang salah satu model layanan cloud ya adik-adik. Jadi adik-adik nanti one day kalau misalkan aku pengen bisnis deh, bisnis digital apa ya, aku mau bikin bisnis semacam kayak Shopee atau Tokopedia gitu ya. Nah, itu juga bisa, tapi kalau adik-adik misalkan tradisional, tapi adik-adik mau berbasis sistem, itu juga bisa. Nah, biasanya kita gunain untuk cloud service-nya itu menggunakan eh, tiga inilah ya, IaaS, PaaS, sama SaaS gitu. Di mana IaaS itu infrastruktur dasar untuk menyewa dan membangun sistem. Nah, PaaS itu adalah platform untuk pengembangan aplikasi tanpa server. Jadi, mungkin one day kalau adik-adik eh, buat gitu ya, adik-adik lihat eh, awal-awal kita harus butuh infrastruktur dasarnya dulu. Mungkin adik-adik punya laptop gitu ya, yang paling minimal atau handphone terlebih dahulu. Nah, kemudian kita butuh platform, biasanya sedikit ke internet lah, ya IT lah, orang IT gitu ya, untuk pengembangan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, tanpa server nih. Nah, ketika aplikasinya sudah mungkin jadi, user interface, user experience-nya sudah jadi, ini bisa lanjut ke software yang langsung bisa digunakan melalui internet. Nah, itu udah ada, biasanya kita beli domain kalau di website. Tapi kalau misalkan adik-adik mau numpang aja di pihak ketiga bisa. Tapi kalau misalkan adik-adik mau lebih besar lagi, biasanya kita harus mengembangkan sistem sendiri gitu di mana untuk memudahkan para karyawan atau adik-adik misalnya sebagai owner bisnis nih para karyawan untuk tetap bisa handle sistemnya. Tuh, mungkin sebagian besar rata-rata pembisnis nggak mau susah ya, mikirnya gini, ah aku pakai Shopee, Tokopedia aja lah atau TikTok gitu, by Tokopedia. Tapi kalau dipikir-pikir
dari bisnis owner yang memang perusahaannya besar banget gitu ya. Mereka udah males ngikutin kayak gitu karena potongan aja udah hampir 25% adik-adik. Ada pajaknya, ada biaya aplikasinya, biaya potongan usaha itu kalau nggak salah di internet 0,7% gitu ya. Terus kemudian ada biaya-biaya lainnya. Nah, itu yang memang menurut kami para misalkan owner memikirkan untuk kita punya layanan pribadi ketika mereka udah langganan nih, udah kita bangun sistemnya mungkin pakai pihak ketiga dulu. Kita udah, ayo Kak jual ini apa beli produk kita gitu ya. Dari kita udah digital marketing, di marketingnya sudah bagus. Nah, dari situ orang udah tahu kita, udah tahu brand kita, akhirnya kita bisa bangun si layanan cloud ini sendiri, adik-adik. Jadi kalau ada gangguan, adik-adik bisa nih untuk, wah aku mah udah punya sendiri, udah punya jaringan sendiri, jadi aku nggak perlu lagi nih pakai hmm, pihak ketiga gitu. Jadi bisa juga seperti itu, tapi tetap pakai pihak ketiga, tapi lebih sedikit diarahkan ke langsung karena lebih murah. Gitu. Biasanya kalau adik-adik lihat, adik-adik coba cek, adik-adik mau beli sepatu, misalkan contohnya Adidas, Nike, itu kalau adik-adik beli di e-commerce gitu ya, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, itu lebih mahal dibanding dan atau aplikasi yang fashion gitu lah ya, itu ada. Itu lebih mahal dibanding adik-adik langsung ke website pribadi. Cobain aja. Adik-adik mau beli HP juga lebih banyak bonusnya di website pribadinya. Misalkan mau beli iPhone atau Samsung, adik-adik ke website pribadi mereka banyak bonusnya gitu. Nah, itu yang tips lah. Kalau misalkan adik-adik mau bangun suatu bisnis, kita harus datanya lengkap gitu. Mungkin kalau pakai pihak ketiga, kita bangun brand dulu gitu ya bisa. Tapi ketika kita terus-terusan pakai mereka, kita akan mengalami ketergantungan dan yaitu mereka naikin harga untuk jasanya si Shopee atau Tokopedia ini naik, ya mau nggak mau kita harus ngerombak bisnis kita juga kira-kira laku nggak nih karena mereka aja udah minta hampir 30% gitu. Nah, untuk IaaS ini menyewa infrastruktur dasar untuk bisnis gitu ya. Jadi memang biasanya si pembisnis ini sewa server dan jaringan. Tuh, kalau adik-adik lihat ya, sekarang tuh yang besar itu kayak JNE, GNT gitu ya, Pos Indonesia aja mungkin mereka sekarang lebih ya, lebih oke, lebih buruk gitu ya, eh, lebih kalem lah dibanding mereka tidak terlalu banyak lebih banyak untuk handle pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri, Pos Indonesia itu. Gitu. Jadi mungkin JNE yang memang banyak untuk infrastruktur di Indonesia gitu ya, untuk pengiriman paket. Tapi memang dari dasarnya kita udah bangun sistem gitu ya. Dan pemerintah mungkin kalau Pos Indonesia kan punya BUMN ya, lebih kuat budgetnya juga, investasinya besar, makanya mereka berani untuk pengiriman ke luar negeri dari seluruh eh, dunia. Kalau adik-adik mau coba ya, saya udah pernah. Nah, itu yang memang untuk menyewa infrastruktur dasar untuk bisnis ini memang butuh sistem yang memang investasinya sangat besar. Itu jadi adik-adik harus hati-hati untuk itu. Nah, kemudian untuk PAS aja sendiri solusi mudah untuk pengembangan aplikasi. Jadi memang platform ini ngembangin untuk fokus aplikasi tanpa repot. Jadi mengolah si server itu. Jadi mempercepat proses pengembangan sendiri. Nah, untuk SHS itu software langsung diakses melalui internet. Jadi adik-adik nanti bikin aplikasi berbasis cloud dan instalasi yang rumit ya mungkin. Nah, itu menawarkan kemudahan untuk pembaruan otomatis. Ya contohnya sekarang handphone kita pasti
siapa sih yang nggak ada aplikasi untuk semacam e-commerce itu gitu ya, Shopee ataupun Tokopedia atau TikTok dan lain-lain, itu yang memang kita lihat, oh kita bangun suatu sistem perlu berbasis internet. Tapi kita nggak mau ribet dan nggak mau terlalu susah, agar si customer ini tahu gitu. Mungkin ini lebih jauh lah. Mungkin kalau adik-adik nanti kerja di kantor yang memang besar, untuk pengirimannya mereka biasanya udah punya sistem sendiri. Atau adik-adik kalau mau berbisnis, buka bisnis, ketika adik nanti, kalau saya lihat itu Amazon atau Alibaba itu besar. Ketika adik-adik mungkin punya, apa ya? Bisnis B2B ya, bisnis to bisnis besar itu biasanya lewat mereka untuk pengiriman ke luar negeri. Nah, itu yang mereka itu punya cloud-nya. Jadi kita cuman bisnis kita taruh, kita udah kasih tahu nomor kita sekian, alamat kita di mana, nanti untuk pembeli itu ya buyer akan kontak kita gitu. Jadi kenapa biasanya kita berbisnis perlu adanya untuk memilih si cloud ini ya, ketika di digital pemasaran lah, kalau hitungannya sama untuk data si pelanggan. Nah, itu biasanya kita perlu adanya cloud karena skalabilitas gitu ya, untuk total, dan untuk efisiensi harga harga atau efisiensi biaya gitu, efisiensi biaya sama eh, skalabilitas dari si akses di mana memang mudah dan terjamin. Jadi walaupun adik-adik dari pelosok misalkan adik-adik punya, istilahnya adanya internet walaupun di pelosok, tapi kan kita sekarang udah ada internet langsung dari punyanya Elon Musk tuh ya. Itu bisa langsung kita jual gitu ya. Kita punya banyak bisnis. Misalkan bisnis apa ya? Kalau di mungkin sayuran atau apa. Nah, atau bumbu dapur. Nah, itu kita bisa bangun menjadi kalengan atau apa. Nah, itu bisa dijual secara digital ke luar negeri gitu. Komponen penting dalam infrastruktur digital sendiri perlunya adanya teknologi seperti IoT atau jaringan 5G atau 6G. Jadi memang sangat penting nih untuk infrastruktur digital, konektivitas cepat dan efisien. Mungkin kalau nanti adik-adik nggak nggak terlalu, ah ini apaan sih gitu ya. Nanti kita akan coba ya untuk lihat di mana adanya tantangan kita sebagai pembisnis. Kalau adik-adik udah nyoba, udah ada yang nyoba jualan, entah jualan barang pribadi atau jualan apapun di e-commerce, udah ada yang pernah nyoba atau belum? Bu, saya udah pernah. Belum, Bu. Oh, belum ya. Oh, belum ya. Oke. Nah, kalau belum berarti belum tahu ya. Jadi, misalkan kita ini kan upload produk di e-commerce itu ya, Shopee, TikTok, Tokopedia. Nah, terus kemudian produk ini laku nih, laku sama customer. Nah, dari sini kan kita cuma dapat notif aja, kemudian kita print resi, kita kirim. Saya aja suka apa ya, live TikTok gitu ya, adik-adik, untuk jual barang-barang yang di cluttering punya saya, terus saya taruh di TikTok by Tokopedia gitu ya, karena barang second, itu saya live cepet loh adik-adik untuk lakunya. Jadi mungkin adik-adik bisa udah mulai ke arah sana kalau, mau nyoba deh jualan dari sekarang deh, apa ya. Nah, asal jangan barang branded gitu. Barang branded bisa, cuman agak di apa ya,
agak dipindah lah. Jadi jangan masuk ke situ gitu. Misalkan contoh kalau kita sebut nama branded Zara jadi Zerong gitu ya, atau Zorong gitu. Nah itu karena si TikTok atau si Shopee itu sensitif dengan branded gitu, karena mereka punya haknya. Kita tidak boleh jualan barang bekas kita dan kita ngomong di live gitu untuk jual barang-barang kita gitu. Itu bisa. Jadi adik-adik hati-hati lah ketika nanti live, jangan sampai sebut merek yang bukan mereknya adik-adik gitu. Jadi karena mereka punya hak cipta gitu ya, itu berdampak pada nanti mungkin akunnya adik-adik bisa ban gitu ya, atau nggak boleh live lagi, ataupun adik-adik nggak boleh jualan lagi selama 1 bulan gitu ya. Nah itu yang terjadi waktu itu. Saya pernah lagi live gitu ya, sambil bazar. Biasanya saya ikut bazar minggu, Sabtu Minggu gitu. Saya live nih, sambil live kan biasanya kita dapat gift gitu. Nah dari situ ternyata ada customer yang ngomong, "Kak, ada brand ini nggak?" Langsung keblokir adik-adik. Tapi saya langsung nego sama pihak TikToknya. Nah, ternyata di approve, jadi saya masih bisa live lagi. Bahkan kita untuk keadaan sehari-hari aja, kita live seharian gitu ya. Itu lumayan adik-adik ada yang memang ngasih gift gitu. Mungkin kalau adik-adik suka dengan hal-hal yang berbasis digital, gitu suka bisnis, nah itu sekarang lagi memang kondisinya ke arah sana gitu. Nah, dari tantangan yang ada ya ketika kita mempunyai suatu bisnis atau kita ada di suatu ekosistem itu, memang terdapat kendala yang signifikan. Jadi harus dihadapi oleh kita. eh, Misalkan kalau kita usaha sendiri gitu ya, kita di manajer ya, kita CEO-nya ya, kita kita namanya self employment gitu ya. Jadi kita kerja sendiri. Nah, itu salah satu vendor untuk kenapa bisnis itu perlu penyedia layanan cloud. Jadi kalau adik-adik nanti lihat ya, di suatu bisnis itu biasanya mereka memang nyewa server gitu. Biasanya nyewa server untuk data-data mereka. Nah, makanya biasanya kita ngehandle adanya layanan si cloud itu untuk memindahkan kesulitan mereka yang tentang WA-nya penuh lah atau apa. Nah, karena itu langsung nanti ke backup di layanan cloud-nya. Biasanya memang berbayar. Google-nya biasanya juga eh, tambahan gitu ya, tiap bulannya ada pembayaran karena untuk data gitu. Tapi biasanya juga data tersebut nggak di Google aja, tapi kita punya em, data pribadi gitu. Sorry. Nah, adik-adik juga bisa lihat isu dari si privacy itu. Jadi jangan sampai adanya kebocoran data. Jadi kalau adik-adik nanti one day usahanya tentang digital gitu ya. Nah, itu kan ada data pelanggan. Jangan sampai ada kebocoran data pelanggan karena itu masuk nanti ke ranah untuk undang-undang ITE. Jadi ada risiko kebocoran data itu yang saya rasakan sekarang sama bank, apalagi bank. Kalau kita ini sedikit langsung ditelepon oleh apa ya, penipu gitu ya. Jadi adik-adik harus hati-hati di situ. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi secara detail, di mana memang potensinya kalau kita nggak kelola dengan baik, perusahaan juga malah mengeluarkan hal yang tidak terduga. Ya, contohnya tadi ya, kalau misalkan ada kebocoran data amit-amit di sama customer ya, ini gimana sih? Terus kemudian kita namanya jadi jelek atau kita dituntut, itu yang bisa berpotensi eh, meningkatnya pengeluaran juga. Atau misalkan kita eh, misalkan pelanggan pesannya cuma 10, kita kehilangan, kita kebanyakan tekan jadi 100. Nah, itu salah kan? Pelanggan bayarnya 10, ternyata kita ngirimnya 100. Nah, itu yang menjadi miskomunikasi antara risiko
dari si cloud ini yang misalkan full terus kita lupa gitu ya. Kira-kira dia kirimnya berapa ya? Atau produknya kita udah pesen 100 tapi ternyata dibelinya cuma 10 gitu. Nah, itu yang akan berdampak pada suatu perusahaan. Jadi, infrastruktur digital itu adalah jalan bis raya gitu ya. Kalau kita langsung di jalan raya itu ya, kita memastikan adanya kelancaran dan kelangsungan layanan pelanggan tersebut gitu. Jadi, nah, ini ada di apa ya? Ada di forum, forum LMS, adik-adik bisa kerjakan. Nah, isi agar adik-adik bisa, ini ada nilai keaktifannya. Ini nanti masuk ke nilai akhir. Jadi adik-adik bisa kerjakan di forum saat ini. Kita satu kali Zoom aja ya, karena memang eh, kita 2 SKS satu kali aja dulu untuk adik-adik melakukan praktik. Coba adik-adik cek layanan cloud adik-adik gitu ya. Coba lihat entah Google Drive atau lihat WhatsApp-nya adik-adik gitu ya. Adik-adik bisa lihat, lalu adik-adik coba memikirkan ketika kalau layanannya adik-adik ini mati atau hilang gitu. Atau mungkin penuh atau sudah tidak lagi bisa membackup, terus tiba-tiba bisnis adik-adik ini layanannya mati selama 24 jam. Pikirkan, Nas. Pikirkan. Nah, coba cek dulu layanan Google Drive ya adik-adik deh yang terdekat gitu. Atau kalau kita biasanya ada iCloud atau mungkin kita yang punya iPhone ya atau kita punya Google Drive di Samsung gitu ya handphonenya atau mungkin Oppo dan lain-lain kita biasanya pakai Google Drive. Nah, kalau kejadian si layanan ini untuk si cloud ini penuh gitu ya atau tiba-tiba mati dalam 24 jam, apa yang akan terjadi pada adik-adik ketika melakukan suatu bisnis? Coba adik-adik nanti bisa difikirkan gitu ya. Adik-adik bisa difikirkan ketika layanannya tersebut mati selama 24 jam gitu. Bisa dikerjakan? Apa ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas praktiknya? Sebentar, nih kita coba yang ini dulu nih. Nah, ini kalau mau baca di bukunya lebih detail ya. Nah, IaaS infrastruktur as a service, PaaS adalah platform as a service, terus software as a service. Jadi memang kalau kita lihat untuk ini ada menyewa lahan mesin kosong gitu ya, as Google Cloud atau AWS. Nah, kita juga kalau platform kita bisa menyewa Google Application Engine gitu ya. Kemudian kita bisa mencoba rumah siap huni gitu ya, yang kemarin kita sudah pelajari di bab 2. Nah, ini ada skalabilitas, ada cost efisiensi, accessibility, sama disaster recovery. Jadi misalkan datanya udah tersimpan, tapi terjadi bencana nggak bisa tersimpan gitu ya. Nah, kita perlu adanya disaster recovery, di mana kalau ada permasalahan dia langsung masuk ke data internal terlebih dahulu. Jadi ada pusat cloud-nya gitu. Nah, ini IoT, konektivitas, nah, tantangannya ada ketergantungan vendor gitu ya, kayak seperti tadi ya. Ini yang terjadi ketika, misalkan tadi contohnya si Google Drive itu eh, lagi ada masalah nih, mati 24 jam. Karena mungkin misalkan internetnya mati gitu ya, adik-adik tiba-tiba mati lampu. Kita ada berita-berita tentang krisis ya, energi, tiba-tiba mati lampu, nggak ada internet. Nah, itu kita gimana gitu.
Nah, kemudian adanya keamanan privasi gitu dan biaya tersembunyi. Jadi memang kalau nggak dikontrol, cloud-nya bisa membengkak ya karena kan kita berbasisnya berapa, misalnya berapa giga, berapa tera gitu. Untuk si uh, adanya cloud sendiri. Nah, tugas praktiknya mungkin kalau kesimpulannya infrastruktur ibarat jalan raya, jika jalannya sempit ya, kalau untuk mobil masuk gitu atau pelanggan masuk mau ke bisnis kita itu apakah mampu apa tidaknya gitu. Jadi ketika nanti pelanggannya banyak sekali tapi ternyata jalannya sempit kan mengakibatkan kemacetan. Nah, itu yang mengakibatkan pelanggan jadi pergi ke orang lain karena kita terlalu lama untuk apa ya? Kita terlalu lama untuk approve si pelanggannya itu kirim. Jadi pelanggannya udah marah-marah lah. Nah, itu yang bisa terjadi ketika nanti adik-adik layanannya mungkin jelek atau mungkin data cloud-nya adik-adik itu tidak tersistematis. Nah, ini untuk tugasnya, untuk di forum ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, dapat dipahami? Tidak ada, Bu. Apa? Apa? Ada tapi apa? Nggak ada. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oh, tidak Oke. ada. Oke. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Terima Mungkin kasih nanti banyak. Mungkin bisa nanti bisa. adik-adik bisa untuk mengerjakan untuk di forum. Nah, bisa difikirkan dulu nih kira-kira apa. Nah, adik-adik juga bisa baca-baca di Google atau nanti bisa pakai AI. Tapi jangan di copy semua gitu ya, kelihatan banget. Nah, adik-adik bisa memilah kira-kira apa yang terjadi pada bisnis adik-adik kalau misalkan si cloud-nya ini mati selama 24 jam. Oke? Mungkin saya tutup pertemuan hari ini yang cukup sebentar, tapi adik-adik bisa mengerjakan forumnya dan difikirkan lagi nih kira-kira bisnisnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, terima kasih Ya, semua. terima kasih semua. Baik.